kelas kata hari ini. Wait. Tapi sejauh ini aman kan? Itunya kayak suara terus muka apa nih? Makasih ya Wit. Oh ya guys, aku belum nih. Kalau misalnya itu aku mau mengucapkan terima kasih banget kepada Wit karena udah nge-record. Ini ibarat kalau misalnya ada di event-event tuh kayak mengucapkan terima kasih karena telah mensponsori bla 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 gitu ya. Jadi makasih banget Wit karena udah nge-record. Semoga keterima UGM bareng-bareng. Amin. Gacor masih. Semua bilang amin guys. Amin gitu. Amin, 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 amin baru dimulai. 40 orang amin 30. Nah, bener. Oke. Karena udah rame, udah gas, kita bakal langsung bahas ya, guys. Wait. Mau share screen dulu. Ini caranya gimana? Gini. Aduh, device. Enter screen. Gimana sih ini ya? Ini bener gak sih? Kelihatan gak itunya? Kelihatan ya? Kelihatan belum, guys? PPT-nya kelihatan. Oke guys, sebenarnya aku minta maaf banget kalau nggak bisa kayak coret-coret gitu karena aku kemarin udah nyoba coret-coret, tapi itu lama banget kayak nggak bisa gitu kayak wasting time banget gitu kalau mau coret-coret. Jadi aku kayaknya lebih ke arah ngetik ya. Maaf banget nggak estetik. Udah belajar ya bisa, sumpah. Oke, aman. Hari ini kita tuh bakalan bahas kompilasi airdrop kelas kata. Nah, tapi sebelum bahas airdropnya, kita bakalan bahas materi dikit aja itu di kelas kata sama bahas soal. Itu kelas katanya dikit aja, kayak mungkin cuma nginget-nginget lagi gitu ya, ulang-ulang karena soal yang dibahas itu juga gak terlalu banyak sih, cuma 10, cuman per opsinya kita bakalan analisis lebih jauh lagi gitu. Karena kan kalau di ADP, di pembahasan ADP tuh kayak kurang dalam gitu pembahasannya. Jadi kita bakalan kongsreng bareng-bareng. Kalau tadi ada 70 orang, sekarang berapa orang? Sekarang 91 orang, kita kongsreng bareng bahas ADP PBM kelas kata nomor 6 sama 8 gitu ya. ADP 6 sama 8. Tadi udah absen jadi kita skip. Oke guys. Nah, sebelum sampai ke kelas kata, sebelum semakin dalam pembahasannya, kita tuh harus ngerti dulu kelas kata itu sebenarnya apa gitu kan. Kelas kata itu adalah kategori kata berdasarkan bentuk, fungsi, atau maknanya gitu. Jadi setiap kelas kata kayak mungkin ya di nomina, atau di adjektiva, atau di adverbia, itu tuh semuanya punya fungsi masing-masing dalam kalimat gitu. Bahkan ada yang fungsinya tuh kayak double gitu, kayak kelihatannya tuh ini adjektiva, oh ternyata tapi dia adverbia gitu. Jadi setiap kelas katanya itu punya fungsinya masing-masing. Nah, terus maksud kelas kata maknanya itu apa gitu? Maksudnya kayak keterkaitan dengan makna itu apa? Ya setiap kelas kata ini itu bakalan membentuk makna gitu. Jadi setiap kata-kata itu akan membentuk satu makna yang satu kesatuan gitu. Jadi kelas kata kita dapat simpulin bahwa kelas kata adalah kategori kata berdasarkan bentuk, fungsi, atau maknanya gitu. Nah, terus kelas kata tuh sebenarnya kalau misalnya kita lihat di TBBI itu sebenarnya kalau nggak salah itu ada 11, ada banyak banget. Cuma di sini aku cuman menerangkan beberapa aja gitu karena emang kayaknya yang penting-penting cuman beberapa aja gitu kalau keterkaitannya sama airdrop. Jadi aku nggak bahas semuanya gitu ya guys. Nah, di sini itu ada kata benda. Yang pertama aku bakalan bahas kata benda. Nah, kita kan udah tahu nih bahwasanya kata benda adalah pada entitas atau konsep gitu. Bisa nggak di sini kalian nulis ini kira-kira yang contohnya kata benda itu apa gitu? Sebutin satu, guys. Aduh, kok gini? Hilang nggak sih? Hilang nggak sih? Duh, sumpah dah, suaraku hilang. Suaraku hilang ya? Ayam, aku ITB. Oke, noun ya berarti. Bener, noun ya. Cuma jangan noun, itu mah LBE. Meja, bantal, kursi, guling, kasur. Ya,
Benar semua, guys. Ya, rektor pun juga kata benda gitu. Kenapa kok rektor itu kata benda gitu kan? Karena dia entitas gitu kan. Ya. Nah, terus nomina itu fungsinya itu sebagai subjek bisa, sebagai objek bisa. Nah, terus tetapi dia tuh nggak menutup kemungkinan menduduki fungsi yang lain gitu. Menduduki fungsi yang lain tuh ya bisa aja dia jadi pelengkap gitu dalam kalimat gitu guys. Jadi nggak selalu subjek objek gitu. Tapi cara mudahnya ya biasanya tuh lebih sering di subjek atau objek. Nah, terus tidak dapat diingkarkan dengan tidak. Kita kan udah pernah kelas gitu kan. Berarti kan kalau misalnya tidak bisa diingkarkan dengan tidak, itu kan berarti kayak nggak cocok aja gitu. Kalau misalnya pakai tidak. Gimana kita kasih contoh? Jokowi kan itu ya nomina gitu. Masa tidak Jokowi gitu? Kan kurang cocok ya, kurang estetik gitu kata-katanya. Kita kayak asing gitu kalau misalnya kita ingkarin pakai kata tidak. Tapi kalau misalnya pakai kata bukan Jokowi. Nah, itu baru cocok, ya. Atau ini contohnya aku udah bikin sih. Bukan meja. Apakah cocok kalau misalnya meja itu diingkarkan dengan kata tidak meja? Mana itu meja nggak sih? Tidak, itu tidak meja. Cocok nggak sih tidak meja gitu? Nggak cocok ya? Aku nunggu yang ngetik. Tidak. Ya, tidak cocok ya. Nah, terus ini kita agak cepat aja. Nomina itu diklasifikasikan. Aku mengklasifikasinya itu ada dua, itu berdasarkan acuan sama berdasarkan bentuk. Nah, yang pertama itu ada nomina konkret sama nomina abstrak gitu. Versus itu maksudnya apa? Itu kayak ya udah lawannya aja gitu ya. Nomina konkret itu adalah nomina yang ada wujudnya gitu. Kayak kursi, kucing itu ada wujudnya kan. Kayak ya udah kita tahu nih bentuk kursi, bentuk kucing itu kayak mana gitu kan. Sementara nomina abstrak itu kita nggak ngerti wujudnya kayak mana gitu kan. Contohnya di sini adalah pertanggungjawaban sama kejujuran. Kita emang bisa ngerti gitu ya bentuk dari kejujuran itu apa gitu. Secara visualisasi bentuk jujur tuh gimana gitu kan kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya kita bahas kursi, kita bahas kucing, kita pasti tahu. Kita bisa bayangin, oh kucing itu yang kayak gitu. Oh kursi itu yang ini yang lagi buat aku duduk gitu kan. Itu bedanya dari nomina konkret sama nomina abstrak. Nah, terus di sini ada nomina umum atau nama jenis versus nama diri gitu. Kalau nomina umum itu tuh cakupannya luas, guys. Jadi kayak sekolah. Ya udah sekolah mas sekolah aja, gak ada kayak lebih detail lagi gitu. Sekolah apa, bla 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 itu kita nggak tahu gitu kan. Nah, terus nama diri itu apa? Nama diri itu ya lebih sempit lagi gitu. Jadi kayak dari nomina umum disempitin lagi. Nah, itu ada alternativa. Kalau nomina umum dari alternativa itu apa? Mungkin bimbingan belajar gitu ya? Enggak sih. Apa nama les-lesan gitu? Pokoknya yang lebih umum dari alternativa tuh apa gitu. Terus Amerika deh gampangannya. Kalau kita nomina umum ya negara aja gitu kan. Tapi kalau misalnya nama diri, kita pakai Amerika. Telat gak Queen? Izin abis dari pasar. Enggak kok, nggak telat, gas aja guys, komunitas belajar. Iya benar sih, benar komunitas belajar kayak gitu ya. Jadi lebih lebih ke spesifik aja gitu loh guys pembahasannya kalau di nama diri itu gitu. Nah terus yang ketiga di sini ada nomina terbilang versus nomina tak terbilang. Itu maksudnya kayak mana? Maksudnya itu ketika kita ngomong terbilang itu dia tuh bisa kita hitung gitu ya kayak pulpen. Oke di sini pulpennya ada berapa? Ada satu kan. Kalau misalnya ada pulpen lagi, ada 2 pulpen, ada 3 pulpen, ya pokoknya bisa kehitung gitu ya. Terus uang juga bisa terhitung kan berapa lembar gitu. Nominalnya itu bisa terhitung. Terus nominal tak terbilang itu gimana? Air, pasir. Emang air tuh kita bisa hitung kah? Maksudnya kayak yuk dengan kita nggak pakai liter-literan ya. Maksudnya kayak air di laut gitu. Apakah kita bisa ngitung kayak air di laut tuh berapa liter kan nggak bisa ya? Berarti kayak countable uncountable. Bener banget, itu pernah dijelasin sama Ferdinand waktu fundamental awal-awal. Nah, terus juga pasir. Kita kan juga nggak bisa ngitung pasir ya, pasir di pantai itu berapa kilo kan kita nggak bisa gitu, karena emang banyak. Jadi berbeda dari nomina terbilang sama nomina tak terbilang itu kayak gitu. Nah, terus nomina berdasarkan bentuk itu ada dua. Yang pertama yaitu adalah nomina dasar, yang kedua yaitu adalah nomina turunan. Nah, sebenarnya dalam setiap kelas kata itu emang kalau bentuk itu emang ada dua, yaitu yang pertama ada dasar sama turunan.
Nah, pembeda dari dasar sama turunan itu tuh kayak kalau dasar itu udah kita kayak polosan aja gitu loh, kayak emang itu kelasnya tuh menduduki entitas atau konsep gitu. Sementara kalau nomina turunan bisa aja itu tuh sebenarnya bukan nomina, tapi karena atas bentuk pengimbuhan, pengulangan atau pemajemukan itu bisa jadi nomina gitu. Nah, nomina turunan di sini aku ngasih contoh di pengimbuhan itu kejujuran gitu kan. Nah, apakah jujur itu merupakan nomina, guys? Jujur itu nomina apa bukan? Adjektiva. Nah, tapi kalau misalnya kita imbuhan, ini di sini aku mau nanya, imbuhan dari jujur ini yang mana, guys? Imbuhan dari jujur ini yang mana? Kejujuran tuh imbuhannya apa? Jenisnya tuh apa? Kean. Kean. Ya, bener. Nah, kita kan udah pernah tuh dibikinin tabel sama Kak Wuhek. Nah, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah berarti bener. Itu kejujuran, ke an, itu maksudnya ke nomina. Nah, caranya tuh gimana gitu kan? Kalau misalnya ada penyimbuhan gini kan kita udah kebiasa gitu. Jujur ya kata sifat gitu kan. Terus kalau misalnya kita dapat imbuhan, itu caranya gimana? Kita perubahan kelas katanya itu gimana? Apakah kita harus menghafalkan kelas imbuhan itu semuanya, menghafalkan tabel dalam tabel itu semua. Nah, kalau aku sendiri itu nggak aku hafalin guys, tapi lebih ke arah kalau misalnya ada nomina gini, aku coba deh bentuk kalimat-kalimat baru, kayak misalnya kejujuran. Nah, itu mungkin aku bikin kayak kejujuran kejujuran dia itu membuat membuat semuanya terasa lega gitu mungkin. Jadi kan itu adalah hal yang dibahas gitu, hal yang sesuatu hal yang dibahas. Jadi kayak kejujuran ini itu udah fix dia nomina karena dalam fungsi kalimatnya itu. Nah, terus di pengulangan itu juga ada kuda-kuda, pemajemukan ada rumah sakit, contohnya tuh kayak gitu ya. Kalau pemajemukan tuh lebih ke arah frasa gitu ya. Nah, oke sampai sini aman gak sih guys? Sepakat, sepaket, atau kongsreng-kongsreng? Panas banget. Sepaket. Sepaket, Kak. Sepaket. Oke, kita lanjut ya. Karena kita udah sepaket, sehati, secinta, kita langsung lanjut aja ke kelas kata yang selanjutnya, yaitu adalah kata kerja verba. Gitu. Nah, verba sendiri itu di bahasa Inggris juga kata kerja ya, verb gitu ya. Itu adalah kata yang mengandung makna perbuatan, proses, atau keadaan. Jadi kata kerja kalau misalnya tadi di nomina itu kan mengacu pada entitas atau konsep. Sementara kalau di verba itu dia bisa aja tindakan gitu dalam kalimat. Bisa juga dia proses. Ring itu contohnya. Terus ada juga dalam keadaan keraguan. Berarti dia kan dalam keadaan ragu gitu. Jadi kata kerja itu bisa tiga ini gitu. Nah, terus nomina itu biasanya, sorry banget nih typo, itu berfungsi yang pertama itu sebagai predikat kalimat. Ya, jadi dia yang melakukan tindakan apa gitu dalam kalimat atau si subjek itu melakukan apa dalam kalimat itu biasanya menggunakan verba gitu. Tapi biasanya ada juga yang enggak gitu kan. Yang kedua yaitu tidak dapat diwatasi dengan sangat sangat makan. Ya, nggak cocok ya kalau misalnya pakai sangat-sangat sangat mengering. Ya bisa aja sih ada yang cocok, ada yang enggak ya. Lebih ke arah gitu aja. Nah, terus verba itu ada tiga jelasannya. Tapi kalau di UTBK itu mungkin lebih ke arah transitif sama intransitif aja. Nah, tapi kalau kita lihat lagi itu ada yang namanya semi transitif. Kalian pasti udah tahu dong kayak transitif sama intransitif itu bedanya apa gitu kan. Coba guys, transitif sama intransitif itu bedanya apa guys? Ada yang tahu nggak? Bedanya apa? Itu sebenarnya udah ketulis sih, jujur. Maksudnya kayak pemahaman kalian. Transitif sama intransitif. Kita tunggu Bang several people ini mengetik sampai selesai ya. Sama besok hari apa sama Mimam. Ayo yang mau ngetik mah ngetik aja guys. Dengan objek dan tanpa objek. Ya kalau sebenarnya transitif itu ada aktif transitif. Itu kan kalau misalnya transitif itu kan ada sebenarnya itu ada aktif, kalau misalnya aktif transitif itu kan ada me sama ber ya. Bener gak sih? Kalau nggak salah perlu objek dan enggak. Iya sih sebenarnya itu kalau misalnya pengen gampangnya. Nah, kalau misal imbuhannya itu pakai meng, emang dia itu
harus pakai objek gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai ber, itu nggak selalu, kadang-kadang nggak butuh gitu kan. Nah, terus kalau intransitif ya emang dia nggak butuh objek, gitu aja. Bener, bener kata kalian. Kalau cara membedakan transitif sama intransitif paling mudahnya ya butuh objek sama nggak butuh objek, gitu aja. Nah, terus semi transitif itu ketika kata predikatnya itu bisa juga pakai objek, bisa juga enggak. Contohnya itu adalah saya membaca sama saya membaca buku. Sekarang gini guys, kalau misalnya ada kalimat saya membaca, itu menurut kalian kalimatnya udah bisa dipahami, udah bisa jadi kalimat atau belum? Udah ada subjek predikatnya belum? Udah cocok belum? Udah bener belum menurut kalian? Aduh, udah bener. Iya, karena kenapa? Karena emang udah secara maknanya pun udah ngerti gitu kalau dia lagi membaca gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai objek gitu, ada nomina di sini itu buku gitu kan. Nah, itu pun juga benar gitu kan. Itu jadi lebih jelas lagi. Nah, itulah kenapa membaca itu termasuk semi transitif karena dia itu dapat diikuti objek dan juga dapat enggak gitu. Boleh enggak gitu, enggak ada salah benernya gitu. Nah, terus verba itu juga ada dua kan, verba dasar sama verba turunan. Ini sebenarnya sama-sama aja sih. Verba dasar pun kita tahu ya kalau misalnya di KBBI itu kalau misalnya kalian ketik makan, mandi, minum, lari, ini kenapa sih ada tanda hubung? Sumpah sorry banget ya, banyak typonya. Nah, itu tuh juga kalau misalnya kita lihat di kelas katanya itu bakalan kata kerja gitu. Sementara kalau verba turunan ya udah sama kayak tadi, pengimbuhan, berlari. Sebenarnya kalau pengimbuhan berlari pun lari pun udah kata kerja. Cuman kalau ada ber ya sama aja tuh jadi sedang melakukan lari gitu kan. Terus pengulangan, lari-lari, pemajemukan, tanggung jawab gitu. Jadi ya sebenarnya sama aja gitu dari verba turunan ini dalam semua kelas kata. Nah, terus selanjutnya di sini ada kata sifat atau adjektiva. Nah, adjektiva ini adalah kelas kata yang menerangkan nomina atau menjadi atribut nomina. Ini benar-benar harus digarisbawahi banget. Kenapa? Karena jujur aja di airdrop bahas ini banget guys. Kayak literally ini terus yang dibahas. Di sini tuh menerangkan nomina atau menjadi atribut nomina gitu. Adjektiva, atributif, kok ini sama-sama menerangkan sih? Sorry banget kalau misalnya ada salah-salah, nanti aku bakal perbaiki ya guys PPT-nya. Adjektiva itu ada dua berfungsinya ya guys. Yang pertama yaitu adalah atributif, yang kedua yaitu adalah predikatif. Nah, atributif itu maksudnya kayak gimana? Nah, atributif itu diletakkan sesudah nomina dan mewatasi nomina itu gitu. Nah, kalian di sini paham nggak konsep mewatasi itu apa guys? Mewatasi biasanya itu kalau ada di frasa, kita pembahasan frasa itu biasanya kayak itu nomina terus diwatasi sama apa gitu. Jujur ini daging banget buat gua, makasih. Ya, tapi jangan dimakan ya dagingnya. Disimpan aja dengan baik-baik. Kalimat keterangan. Ya, itu bisa sih. Bisa sebenarnya kalau pewatas itu kita bisa kayak ngertiinnya dengan gampang itu bisa aja dia menerangkan, bisa juga membatasi. Mewatasi itu bisa membatas gitu ya. Terus bisa juga melengkapi gitu. Jadi contohnya, kalau misalnya ada baju merah deh. Misal aku bikin kalimat baju gitu. Bagaimana ya kalimatnya? Baju jungkuk terlihat baju jungkuk bisa mewatasi. Pokoknya kalau misalnya nggak ada apa ya, nggak ada lebih lanjut, itu tuh kita bakalan nilainya itu secara umum gitu loh. Tapi ketika baju merah, berarti kan yang kita lihat itu adalah baju yang berwarna merah. Kita nggak ngelihat baju warna putih lagi dong. Maksud dari batasi. Jadi kita itu nggak ngelihat baju secara umum lagi. Dalam kacamatanya itu kita kacamata memandang baju itu bukan baju secara umum, tapi secara spesifik yaitu adalah baju merah. Jadi fungsi adjektiva di sini itu di merahnya yaitu membatasi baju. Bahwasanya baju yang kita lihat doang itu adalah baju yang merah aja nih. Baju yang putih, baju yang hitam, baju yang kombor-kombor dah itu enggak lihat itu gitu. Kita cuma lihat baju merah. Jadi fungsi adjektiva yang pertama ada atributif yang membatasi nomina gitu ya. Nah, terus yang kedua yaitu adalah predikatif. Nah, predikatif itu gimana? Nah, kan tadi bilang bahwasanya
predikatif itu bisa aja dia kata kerja kan, kata kerja gitu. Nah, tapi dalam bahasa Indonesia predikat itu nggak selalu kata kerja, bisa juga dia itu dalam bentuk adjektiva, guys. Nah, karena kenapa gitu? Sebenarnya adjektiva itu nggak selalu menjadi predikat itu, tapi bisa juga dia melengkapi predikat. Nanti bakalan dibahas lebih lanjut lagi di soal gitu kan. Nah, tapi pokoknya di adjektiva predikatif ini itu bisa dijadikan predikat gitu. Adjektivanya menduduki predikat. Ya contohnya ya ia rindu. Gitu guys. Karena rindu itu apa? Rindu itu apa? Rindu itu adjektiva atau apa guys? Bentar, ngecek dulu rindu itu kalian udah tahu nggak rindu itu adjektiva atau kelas kata yang lain? Adjektiva. Iya, benar. Jadi kalau misalnya iya rindu itu udah bener gak kalimatnya, maknanya udah ngerti gak kalian? Iya rindu tuh udah kan kayak iya itu sebagai subjek, rindu sebagai predikat gitu. Jadi rindu ini dalam fungsi sintaksisnya itu jadi predikat gitu. Bukan rindu itu berat kata Dilan. Iya sih, jujur. Anugi rindu sama siapa BTW? Nah, terus kayak yang sebelumnya, adjektiva itu yang pertama ada adjektiva dasar. Ketika kalian ngetik aja di KBBI, ya udah pasti cantik, murah itu pun kelas katanya pasti adjektiva. Nah, adjektiva turunan itu pengimbuhan. Sama aja kayak tadi kayak termegah, terkecil, tercantik. Pengulangan tuh contohnya ada kecil-kecil, pemajemukan tuh baik hati. Gitu aja ya guys. Paham kan sampai sini? Ada yang perlu dipertanyakan nggak? Atau ada aku kesalahan ngomong, kongsreng-kongsreng? Atau ada yang kayak mazhabnya beda? Boleh banget, guys. Aman banget. Aman. Paham, Queen? Oke, Queen. Oke, sekarang selanjutnya itu ada kata kelas kata yang aku jelasin yang terakhir ya. Tapi bukan berarti kelas katanya cuma ini aja. Kalian bisa cek langsung aja gitu cari-cari di internet atau di mana itu ada lagi. Pokoknya ada 11, guys. Ada 11 yang menyusun kalimat itu gitu. Di sini ada kata keterangan. Nah, kata keterangan itu pemajemukan itu cuman cepat aja ngejelasinnya. Aduh, sorry banget ya. Pemajemukan itu gini, guys. Pemajemukan itu sebenarnya kayak frasa aja gitu loh. Kalau misalnya baik hati, bisa ya nih aku berarti kalau yang predikatif nggak menerangkan nomina. Bentar. Kalau misalnya pemajemukan baik hati, itu kan sebenarnya ini kayak frasa kan? Kan karena ini nggak ada predikatifnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya baik hati, apa sih yang baik gitu kan hati? Jadi kayak ini tuh merupakan sebuah adjektiva, frasa adjektival gitu dari pemajemukan. Gimana Luki? Paham gak sih? Nah, kayak gini aja ngejelasinnya. Sumpah maaf banget ya kalau misalnya kecepatan. Maaf banget. Sumpah maaf banget. Maaf. Nah, terus berarti kalau yang predikatif gak menerangkan nomina. Predikatif gak menerangkan nomina. Gini, predikatif sama atributif itu dua aspek yang berbeda. Kalau kita bahas predikatif, berarti dia tuh menjadi predikat adjektivanya. Nah, tetapi adjektiva ini itu juga itu apa kayak menerangkan nominanya, guys. Tapi itu di fungsi yang lain, di atributif. Kayak ada makna baru gitu dari gabungan kata. Iya gak sih? Iya, bener. Sebenarnya itu ini juga bisa dijelasin kayak gitu sih. Kalau siapa namanya tadi? Bentar. Jujur nge-lag HP aku, guys. Nge-lag. Itu tahu kayak black screen gitu loh. Kalian kalau aku gini tetap denger gak sih aku ngomong? Sumpah aku black screen. Cuy, ini jujur ini aku black screen, komentarnya nggak kebaca. Aku kalau ngomong gini denger nggak? Kayaknya enggak ya. Halo? Aman kok, denger aman. Jujur black screen guys. Sorry. Ya Allah. Bentar. Ini udah nggak? Bentar ya guys. Pencet. Nah, udah aman. Sejauh ini masih ada yang mau itu nggak? Mau ditanyakan lagi nggak? Apa kayak mungkin belum jelas? Bisa ditanyain lagi guys, barangkali. Karena abis ini kita udah langsung bahas soal. Bahas airdrop-nya. Queen yang nomina abstrak.
Oke, kita bahas ulang yang nomina abstrak ya guys. Nah, di sini kan ada nomina konkret sama nomina abstrak. Sebenarnya cara tahu nomina abstrak itu gimana? Ini caranya tuh gini. Kalau misalnya ya contohnya di sini ada kejujuran. Nah, kalian identifikasi aja apakah kejujuran itu ada wujudnya secara fisik gitu. Ada nggak kalau misal kejujuran? Enggak. Ya gitu caranya. Ada wujudnya, bisa dilihat, bisa diraba-raba. Nggak bisa kan? Kalau kalau wujud kayak contoh dari kejujuran ya emang ada gitu kayak mengembalikan uang gini-gini kan tuh jujur cuman bukan itu maksudnya guys maksudnya tuh kayak bentuk kejujurannya sendiri itu bisa dilihat apa enggak gitu kan enggak tapi kalau lain halnya kalau misalnya kursi kucing itu kita bisa lihat nih dengan mata pun kita bisa lihat oh ya dia kursi dia kucing dia orang lihat yang adverbia Queen ya emang kita belum bahas yang adverbia ya ini udah aman atau belum. Merah itu masuknya adjektiva, Kak. Iya, merah itu adjektiva, dia kan warna ya. Coba kalian cari di KBBI. Cari cari kata yang punya bentuk sama. Jujur bingung pas nemuin soal. Bentuk sama. Oh, kita nanti itu ya. Kalau misalnya itu ada di soal nanti kita bakal bahas ya, Anugi. Ini sejauh ini ada lagi nggak yang dipertanyakan, guys? Berkaitan panca indera, yuk lanjut soal. Kita bahas yang kata terakhir ya, itu di adverbia, guys. Nah, adverbia itu adalah kata yang menerangkan verba. Sebentar dulu teman-teman, kita fokus dulu ke adverbia. Nanti setelah itu bakalan aku bahas. Bakalan kalau ada pertanyaan lagi, aku bahas di akhir ya. Nah, terus teman-teman juga kalau emang kalian udah paham, udah ngeh sama pembahasan tadi, boleh banget dibantu gitu ya teman-teman. Jadi biar kita bisa bahas soalnya lebih dalam lagi gitu. Mohon maaf ya teman-teman. Nah, di sini itu kan kata keterangan. Nah, kata keterangan itu adalah adverbia atau kata lainnya adverbia. Itu adalah yang menerangkan verba, adjektiva atau adverbia lain gitu. Jadi ini juga harus di-highlight karena memang ini pun muncul gitu di soal-soal di ADP ya, soal-soal ADP. Nah, maksudnya tuh gimana? Kalau menerangkan verba, di sini verbanya kan ini ya. Aduh, gimana ini? Ini. Nah, kata keterangannya itu yang ini, guys. Sedang gitu. Kalau misalnya dalam kalimat ia sedang mandi gitu. Jadi kayak sebenarnya bisa aja sih ia mandi gitu ya. Cuman kayak kita itu lebih menjelaskan lagi gitu loh kata keterangan itu diberikan keterangan tambahan. Nah, terus adjektiva kita kan tahu Rama ini juga adjektiva. Gimana nih? A, D, J. Nah, maaf banget tulisan jelek. Nah, kalau misalnya ramah, itu bisa dijelasin. Kita bisa menerangkan secara intensitasnya, yaitu dia sangat ramah gitu. Jadi dia nggak ramah doang. Misalnya kita pakai kata ya ramah gitu, ya udah bikin aja emang dia ramah. Tapi kita pakai sangat ramah, itu berarti kayak ramah dia itu banget gitu. Jadi dia tuh orangnya ramah banget gitu. Jadi fungsi dari keterangan itu kayak menerangkan lebih dalam lagi. Nah, terus adverbia lain itu sama-sama adverbia gitu, tapi sama-sama adverbia. Jadi kayak adverbia diterangkan oleh adverbia juga gitu. Sejauh ini kayak menjelaskan gitu nggak sih? Bener. Bisa ya benar menjelaskan. Melengkapi juga bisa. Itu sebenarnya sama aja sih. Jadi sejauh ini masih aman atau ada lagi dari adverbia? Kalau nggak ada yang komen, oh ya, oke, amanly ya. Nah, terus ini sorry banget semuanya itu tadi PPT-nya itu sebenarnya ada itunya guys, ada judulnya. Nah, tapi judulnya kehapus di sini nggak tahu kenapa, coy. Nah, ini tuh maksudnya adalah sintaksis gitu. Sintaksis itu apa? Sintaksis adalah pengaturan dan hubungan kata dengan kata atau dengan satuan lain yang lebih besar gitu. Maksudnya tuh gimana ya hubungannya sama kelas kata. Nah, kalau misalnya nih kelas kata kita bikin cepet gitu doang, ya itu pasti dia adjektiva kan? Cepet itu adjektiva nggak guys? Kata cepat itu kelas katanya apa? Adjektiva. Benar. Nah, tapi kalau misalnya kita bikin kalimat gitu, dia berlari cepat di lapangan. Nah, cepat di sini itu
mengalami pergantian fungsinya, fungsi sintaksis jadi fungsi dalam kalimat gitu. Jadi fungsi dalam kalimat itu dia beda, bukan adjektiva lagi. Karena cepat di sini, aduh bentar, draw. Karena cepat di sini, weh, ini kok nggak bisa cepat. Nah, cepat di sini tuh memodifikasi berlari. Nah, sekarang bisa setelah kita tadi lumayan bahas materi, di sini teman-teman bisa nebak nggak? Cepat itu di sini fungsinya apa? Kelas katanya, fungsinya. Setelah kita bahas adverbia, kita bahas adjektiva, adverbia. Bener, alhamdulillah lolos. Udah dapet sarjana kelas kata kel ya, sarjana kelas kata. Pinter banget. Pinter. Love. Udah Kak, matiin aja deh musiknya. Iya, matiin aja ya demonya. Langsung saja UTBK. Oke ya, gak usah daftar, langsung TBK langsung. Oke guys, nih kalian bener banget. Cepat di sini itu fungsinya sebagai adverbia. Karena kenapa? Nah, cepat di sini itu kan menerangkan cara ya, dan juga dia memodifikasi apa? Dia melengkapi apa? Melengkapi verba gitu. Kan kita tahu nih, bahwasanya adverbia itu fungsinya ada 3. Yang pertama yaitu dia menjelaskan verba, menjelaskan sesama adverbia, dan juga dia menjelaskan adjektiva. Nah, dalam kalimat ini verbanya dia berlari di lapangan. Apakah di lapangan itu verba? Ya tentu aja enggak. Di lapangan itu kan dia keterangan tempat. Ya kan, ini jelas keterangan nih. Keterangan. Nah, terus di sini subjeknya ini kan, dia subjek. Nah, berarti berlari di sini itu kan dia kata kerja, dia predikatnya gitu kan. Nah, cepat itu memodifikasi, menjelaskan berlarinya. Coba kalau misal cepatnya ini kita hapus ya nih. Sorry ini aku agak greget kalau lagi coret-coret karena emang tulisannya agak jelek. Kalau misalnya kita bilang dia berlari di lapangan, ya itu emang jelas-jelas aja. Tapi maknanya itu berubah dari makna yang awal. Berlari cepat itu kan berarti kayak dia jelasin kayak oh ya dia berarti lari cepat gitu kan. Kalau misalnya dia berlari aja ya bisa aja ya mungkin bisa cepat, tapi nggak secara spesifik diomongin gitu loh guys keterangannya gitu. Ini Cigu mau aku turunin apa tulisin? Astagfirullah, gak boleh gitu ya, Rey. Astagfirullah. Nah, sejauh ini gimana? Kalau berlari sangat cepat, berarti ADV-nya dua-duanya, Kak. Sangat cepat. Iya. Iya sih, gitu aja sih. Dia berlari sangat cepat. Iya, kayak gitu. Bener. Din. Sejauh ini gimana, guys? Aman gak, guys? Kita kalau misalnya langsung bahas soal gimana? Karena waktunya kurang 1 jam lagi. Habis ini ada itu PM. Kalau nggak salah. Aman, langsung Kak. Aman. Langsung aja. Oke guys, ini adalah nih ya, sama seperti kalian. Setuju nggak? Sependapat, sepaket. Pokoknya nggak tahu pembahasannya apa, tiba-tiba ya udah saya sependapat. Oke guys, sekarang kita lanjut ya guys ke bahas soalnya. Sorry. Nah, waduh. Ini gimana sih? Ya Allah ya Tuhan. Ini. Nah, di sini tuh filenya emang agak beda karena aku milihin soal-soal yang sesuai sama pembahasan, guys. Karena tadi itu kalau misalnya kita bahas ADP keseluruhan, itu juga ada kaitannya sama frasa, ada kaitannya sama proses penyembuhan gitu. Jadi materinya kurang selinier gitu sama yang aku bahas. Jadi ini ada beberapa soal ya. Oke guys, sekarang yang pertama gitu. Pemerintah sedang mengupayakan pemerataan akses pendidikan di daerah terpencil agar generasi muda memiliki kesempatan yang sama. Nah, kata pemerataan dalam kalimat tersebut merupakan, jawab dulu guys, kalian apa? 1 menit ya, nomina. Gak gitu. Maksudnya di ABC-nya itu jawabannya yang apa? NDFHSTN. B. Apakah benar? B. Apakah benar?
agak ngeblur Kak Re. Bener kah? Ngeblur kah, guys? B. B. Nomina turunnya yang dibentuk dari. Coba kalian lihat dulu di KBBI. Rata itu kelas katanya apa? Yaudah deh aku liatin ya. Kita lihat dulu nih. Di Chrome ya. Kalau aku gini jelas gak sih, guys? Kayak kalau aku share screen gini masih jelas gak? Nah, ada beda ya. Kita lihat dulu di KBBI. Ya, kita langsung dari sumbernya aja yang benar gitu. Takutnya kalau misalnya aku yang jawab juga bisa aja salah. Kan pemerataan. Agak blur gitu gak sih, guys? Ini blur apa jelas, guys? Kalau ngeblur, aku mulai awal share screen-nya. Aman, jelas. Oke. Tadi kan pemerataan. Nah, rata di sini kelas katanya apa, guys? Nih. Nih ya. Adjektiva kan? Adjektiva nggak? Nah, terus kita kembali lagi ke soal. Astagfirullah. Ke soal. Nih. Nah, di sini kan ada pemerataan. Draw. Pemerataan. Astagfirullah, kok begini ya pemerataan gini lah. Pemerataan itu tuh terbentuk dari apa, guys? Rata. Nah, itu ada tambahan imbuhan kan. Ini berarti kata turunan kan? Kata turunan kan? Merata. Ya, bisa juga merata sih. Merata. Ya. Tapi kalau misalnya kita ambil kelas katanya rata aja, itu kan adjektiva. Rata itu kelas katanya adjektiva nggak sih? Merata kan imbuhannya ada imbuhannya juga. Kalau kita kasih ini guys, bedanya merata sama rata. Kalau misalnya ada rata itu kan berarti dia udah ditambahin ya nggak? Ya nggak? Bener nggak? Kalau misalnya kita bahasnya merata nih, tidak rata ADJ. Bener. Ya bisa diingkarkan tidak ya. Tapi kalau kata yo, ini kan kalau misalnya kita bahas merata gitu. Merata. Ya Allah jelek banget sumpah, mending gini deh. Sumpah sorry banget ya, nggak bisa nulis, nggak bisa coret-coret. Merata gitu. Merata itu dia kan di sini ada imbuhan ya nggak? Yang bisa itu jadi dia bisa aja dia verba gitu, ya nggak? Tapi kalau misalnya kita ambil kelas katanya itu rata, kata dasarnya itu rata itu adjektiva di KBBI. Bener nggak? Coba dicek dulu. Ya nggak? Bener. Nah, jadi kalau kalian tadi jawabannya B, ya kalau misalnya kalian melihatnya itu dari kacamata merata, ya bisa aja bener gitu. Karena merata itu, ya kalau emang dilihat merata itu emang dia verba. Tapi di sini tuh kita sudut pandangnya itu dari kata dasarnya. Kata dasar dari pemerataan itu kita cuma ambil ratanya aja. Sedangkan pesamaan itu adalah proses pengimbuhannya gitu guys. Jadi kata pemerataan di sini itu fungsinya adalah nomina gitu, nomina turunan yang dibentuk dari adjektiva karena afiks pean gitu. Paham nggak sampai sini guys? Kenapa kok B ini kurang tepat? Karena kata dasarnya yang kita pakai itu rata, bukan merata guys. Nice Kak Game. Waduh. Terus yang C ya. Ini aku pakai pakai teks gini terus deh. Nah, apakah pemerataan itu nomina dasar? Kita ulang-ulang ya. Nomina dasar itu tadi apa? Nomina dasar itu adalah nomina yang kalau misalnya kita langsung di KBBI itu ya udah munculnya pun dia nomina. Sementara pemerataan di sini itu ada proses pengimbuhan, yaitu ada pean gitu kan. Nah, berarti ini nggak valid guys, karena ini bukan nomina dasar, ini nomina turun. Jadi salahnya tuh karena kenapa? Karena di sini dia bilangnya nomina dasar gitu kan. Sedangkan kita itu di sini adalah nomina turunan. Itu harusnya. Bener nggak? Kalau kadas yang misalnya pelarian, berarti nomina turunan verba. Verba lari. Ya, bener. Bener. Max Verstappen 2026 WDC. Bener. Kayak gitu sebenarnya. Pelarian. Tapi coba dicek dulu di KBBI apakah pelarian tuh kelas katanya tetap itu. Nomina. Coba dicek maknanya karena itu tergantung maknanya ya. Jadi makna pelarian sendiri tuh apa gitu. Bisa kan kalau misalnya dia emang aspeknya nomina pun ya bisa bisa dulu dicek di KBBI gitu secara tepatnya kayak gimana. Nah, terus
Di sini yang D, verba turunan dari adjektiva. Nah, apakah pemerataan ini itu verba, guys? Apakah pemerataan di sini verba gitu? Verba nggak? Wow. Enggak, karena pean. Ya, benar sekali. Karena pean itu membentuk nomina. Bukan. Adjektiva turunan dari nomina. Nah, apakah pemerataan itu adalah adjektiva? Udah beda kan, kelas katanya udah ganti kan, guys. Karena rata itu memang dia adjektiva. Tapi kalau memang udah dikasih imbuhan pean, dia masuknya ke nomina turunan karena ada afiks pean. Gitu kan, guys? Bener nggak? Bener nggak? Sepaket nggak? Sepaket. Oke. Sampai sini udah, sampai bawah, sampai udah itu nggak aman nggak? Udah sepaket ya? Oke, kalau kita udah sepaket, kita lanjut ke nomor 2. Berarti ini jawabannya adalah yang A. Tuh. Kalau misalnya penjelasanku kecepatan atau kurang bisa dipahami, boleh banget ya guys langsung komen. Jadinya nomina turunan, bukan verba turunan. Iya, karena di sini pemerataan ada afiksnya pean gitu kan. Dan dia itu kalau misalnya kita bikin kalimat nih, pemerataan daerah gitu. Itu kan bisa dijadikan subjek gitu ya, atau bisa dijadikan objek gitu sebagai ciri-ciri dari nomina. Dan itu masih maknanya tuh masih sesuai gitu loh. Jadi cara membedakannya tuh kayak gitu aja kalau dalam kalimat itu kayak gitu. Nah, terus yang nomor 2 nih guys. Di sini ada soal, ini kalau misalnya kalian lihat, ini di ADP nomor 3 ya, bukan nomor 2. Sorry banget. Ini nomor 3 guys. Nah, di sini ada kalimat, para relawan menyalurkan bantuan secara sukarela meskipun kondisi medan cukup berat. Kata sukarela dan berat pada kalimat tersebut masing-masing termasuk kelas kata apa, teman-teman? Nah, di sini kalian jangan lupa, kalian lihat dulu, ini ada masing-masing, teman-teman. Masing-masing. Masing-masing itu maksudnya adalah dia nggak dilihat dari sintaksisnya, dia nggak dilihat dari fungsi di kalimatnya, tapi dilihat dari kata itu aja gitu. Kalau dilihat dari kata itu aja, sukarela sama berat itu masuknya itu ke adjektiva atau nomina atau apa? B, C. Oke, kita lihat ya. Kita lihat dulu analisis yang A. Nah, sukarela sama berat, nomina kan kata benda. Sukarela dan berat, sukarela bukan nomina. Berat emang adjektiva. Ya, berat kan kalau di KBBI emang dia adjektiva, ya kan? Bisa dicek. Kalau salah, konsreng saya aja nggak apa-apa di sini, guys. Nah, di sini, itu salahnya di sini, guys. Ini bukan nomina, sukarela itu bukan nomina. Nah, terus yang selanjutnya yaitu adalah, ini B sama C kita skip dulu. Adjektiva sama adverbial. Nah, kalau kita pakai adverbial itu sebenarnya kan dia bisa aja bilangnya itu frasa adverbial, bukan sih? Sementara di sini itu tuh kita tuh dicari kelas kata yang masing-masing, kelas kata yang bukan fungsi sintaksisnya gitu loh. Kalau sukarela emang benar, dia termasuknya adjektiva. Nah, tapi apakah berat di sini fungsi masing-masingnya dalam KBBI? Apakah emang dia itu adverbia? Tentu aja enggak, guys. Karena berat di sini itu di KBBI. Kalau misalnya kita ngomongin berat aja, itu kan masuknya ke adjektiva, gitu. Paham nggak? Jadi kalau misalnya ada kata-kata masing-masing itu dilihatnya bukan dari kacamata fungsi sintaksisnya, tapi dari emang itu kelas katanya apa, gitu. Tapi kalau dalam filmnya dia masuk ke ADV Kak Re, ini masih cukup berat. Iya, karena dia itu ya menjelaskan, tadi kan gini, kita ulangin dulu. Adjektiva tadi itu dia menjelaskan apa aja, guys? Adjektiva kan dia menjelaskan nomina atau muatasi nomina, atau dia bisa jadi predikat. Sedangkan kalau adverbia itu kan dia bisa menjelaskan sama verba, sesama adverbia juga, dan juga satu lagi apalagi tadi, verba, adverbia sama adjektiva, ya kan? Nah, di sini kita lihat dulu.
Pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Kondisi medan cukup berat. Ya, yang dijelasin apa? Kondisi medan kan? Kondisi medan di sini apa? Nomina nggak? Mbak Pau, dia nomina nggak? Nah, kalau yang menjelaskan nomina tadi itu apa? Yang menjelaskan nomina? Adjektiva. Tetap aja dia adjektiva. Adverbia itu nggak menjelaskan nomina, guys. Adverbia itu nggak menjelaskan nomina, karena kan di sini kan konteksnya cukup berat. Dia kan menjelaskan apa? Dia menjelaskan kondisi medannya, iya nggak? Iya nggak? Iya nggak? Di sini tuh cukup berat, itu menjelaskan apa? Kondisi medan. Sedangkan kondisi medan itu kelas katanya adalah nomina. Itu. Jadi kalau dalam fungsi sintaksisnya memang seperti itu. Nah, terus coba kita opsi yang E. Ini jelas salah ya, karena sukarela bukan verba. Terus berat, emang kelas katanya dia emang adjektiva. Jadi di sini salahnya di verbanya, guys. Nah, terus kita lihat lagi di B sama C. Nah, C ya, C dulu. Adverbia. Kalau misalnya kita bahas sukarela. Nah, bantuan secara sukarela, menyalurkan para relawan, menyalurkan bantuan. Menyalurkan bantuan. Nah, kalau dia dilihat dari fungsi sintaksisnya, emang sih dia itu bisa masuk ke, dia masuknya adalah adverbia gitu kan, karena menjelaskan caranya kan, menjelaskan secara sukarela gitu. Nah, tapi kalau kita dilihat berdasarkan masing-masing, itu adalah dia tuh masuknya bukan adverbia, tapi adjektiva gitu kan. Karena di sini kita tuh melihatnya masing-masing, kelas kata masing-masing, guys, bukan fungsi sintaksisnya. Jadi, kenapa C itu salah? Karena ini adverbia, yang benar itu adjektiva gitu. Jadi jawaban yang nomor 2 itu adalah B. Gimana sejauh ini, paham nggak? Aku izin minum dulu, guys. Izin ya. Sumpah, seret. Gimana, guys? Paham nggak sih kelas yang nomor 2? Paham, Queen? Paham banget. Berarti yang dilihat kata suka sama relanya ya, Kak? Iya, ya sukarela itu kan satu kesatuan. Oke, sekarang lanjut ke yang 3. Coba kalau misalnya lihat dulu di sukarela di KBBI, ada nggak kelas katanya? Coba dulu, dilihat dulu ya, guys. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 3, ADJ di KBBI. Nah, bener, sukarela KBBI di adjektiva. Kalau misalnya sukarela, kalau misalnya dilihat di KBBI, ya emang dia adjektiva gitu. Dan soal ini emang bahas bukan di fungsi sintaksisnya, tapi masing-masing kelas katanya gitu. Jadi kalau nanti ada soal gini lagi, dan ada kata-kata masing-masing, teliti dulu ya, guys. Gitu. Sekarang nomor 3. Pemerintah mengimbau masyarakat agar bijak menggunakan media sosial. Nah, kata bijak dalam kalimat tersebut termasuk kelas kata apa, guys? Coba dijawab dulu. Apakah verba dasar atau apa? Adjektiva, adjektiva A. Oke. Nah, di sini kita lihat dulu ya, kata bijak. Ya, di sini kan ada opsi A, adverbia karena menerangkan cara. Oke, di sini ada yang jawab A ya. Pemerintah itu maksudnya menghimbau, pemerintah itu kan dia sebagai subjek, ya kan? Wow, nggak bisa ditulis, nggak bisa coret. Pokoknya pemerintah adalah subjek. Menghimbau masyarakat, itu dia menghimbau, itu kan dia predikat. Masyarakat, itu dia itu ya, apa, objek ya, ini P, ini O kan. Tapi sebenarnya kita nggak lihat dari itu, kita analisis struktur kalimatnya aja. Kalau misalnya ini menerangkan cara, nah agar bijak ini apakah dia itu menerangkan cara, guys? Apakah menghimbau dengan bijak atau menghimbau dengan cara bijak? Apakah seperti itu? Kalau misalnya kita menggunakan adverbia karena menerangkan cara, enggak kan? Nah, terus kita coba yang B, adjektiva yang berfungsi predikatif gitu. Adjektiva emang fungsinya predikat, bisa menjadi predikat. Tapi predikat di sini itu adalah menghimbau, bukan
Predikat di sini tuh menghimbau ya nggak? Aduh, ini gimana sih? Mengimbau. Jadi yang B salah. Sedangkan yang C, nomina abstrak turunan. Nah, di sini apakah bijak itu nomina? Tentu saja bukan, ya kan? Bijak itu kalau misalnya kalau dilihat dari kelas katanya aja, dia adjektiva gitu kan. Jadi ini salah gitu kan. Bijak tuh bukan nomina. Bukan nomina. Bukan nomina. Terus, verba dasar yang bermakna tindakan. Nah, apakah di sini itu si bijak itu adalah verba, guys? Tentu saja bukan kan? Bukan kata kerja kan? Bijak itu bukan kata kerja kan, guys? Jadi ini salah. Bukan kata kerja. Woi, gimana nih, woi? Nah, gini aja ya. Adjektiva yang berfungsi atributif. Nah, adjektiva yang berfungsi atributif itu berarti maksudnya apa? Dia kan berarti menerangkan nomina kan, kayak menerangkan nomina gitu. Nah, sementara di sini itu kan pemerintah mengimbau masyarakat agar bijak. Masyarakat di sini itu kelas katanya apa, teman-teman? Masyarakat di sini kelas katanya apa? Nomina bukan? Nomina. Nah, jadi di sini itu bijak kan kelas katanya adalah adjektiva. Nah, bijak ini itu memodifikasi masyarakatnya. Masyarakat kan nomina gitu loh. Pemerintah mengimbau masyarakat agar bijak gitu loh. Jadi menerangkan si masyarakatnya sehingga yang E ini benar. Gitu teman-teman. Karena adjektiva di sini itu berfungsi atributif, yaitu menerangkan memodifikasi dari masyarakat. Gimana? Paham gak sih? Paham gak sejauh ini? Cuman emang agak tricky. Apalagi kalau emang nggak tahu kelas katanya gitu yang dijelaskan itu yang mana, itu emang agak tricky, guys. Jadi gak apa-apa, tenang dulu, paham-paham dulu. Kayak mungkin nanti bisa aja nangkepnya itu di pertanyaan yang keempat, pertanyaan yang kelima, pertanyaan ke-6, 7. Ya itu nggak apa-apa, it's okay gitu. Karena emang bisa aja nggak langsung paham. Tapi mungkin nanti setelah dibahas-bahas lagi bakal paham yang lebih dalam lagi gitu. Ini mau next atau ada lagi, guys? Jujur kameraku nge-lag kah, guys? Kamera aku nge-lag nggak? Nge-lag ya? Ya nggak sih? Aman. Oh, berarti HP ku yang lag. Ya udah. Yang keempat, pemerintah berkomitmen meningkatkan produktivitas petani melalui pemanfaatan teknologi pertanian modern. Nah, di sini kita highlight nih, pertanyaannya apa? Pemanfaatan sama produktivitas. Wait. Nah, di sini tuh berarti masuknya kita tuh nggak ngelihat dari fungsi sintaksisnya, abaikan fungsi sintaksisnya. Capek kalau ngebut-ngebut. Ya oke, aku agak santai ya, maaf banget ya teman-teman. Nah, di sini ada yang jawab A. Oke, kita analisis yang lain dulu ya, guys. Di sini ada opsi B, itu verba turunan kausatif. Nah, kausatif itu maksudnya adalah yang menyebabkan seseorang itu ya. Jadi kayak apa ya contohnya? Menyebabkan seseorang gitu loh, guys. Kayak kausatif itu menyebabkan orang menjadi gitu loh. Coba dilihat dulu, pokoknya kausatif itu menyebabkan orang melakukan lah. Arti dari verba turunan kausatif. Aku bingung sih jujur. Coba akibat. Iya benar, menyebabkan lah intinya. Bingung sumpah nyusun kata-katanya. Tapi kita lihatnya gini aja sih. Apakah pemanfaatan dan produktivitas itu termasuk verba turunan? Tentu aja bukan, gitu kan? Karena pemanfaatan sama produktivitas emang bukan verba, gitu kan? Kan di sini ada imbuhan pe, ada imbuhan an. Nah, kalau ada pean, itu kan dia nomina. Nah, terus yang C, adjektiva turunan yang menyatakan sifat. Nah, apakah benar pemanfaatan dan produktivitas itu adalah adjektiva? Ya tentu aja bukan juga, gitu kan? Karena emang sama aja gitu, ada pean, itu kan dia jadinya nomina. Terus ada adverbia penanda cara. Nggak ada ya, kayak dengan cara apa gitu kan nggak ada ya. Jadi itu juga salah. Nomina konkret hasil komposisi. Kalau misalnya kita bilang nomina konkret, berarti kan nomina yang dia itu ada wujudnya.
Nah, apakah pemanfaatan sama produktivitas itu ada wujudnya? Tentu aja nggak ada, kita nggak ngerti wujud dari pemanfaatan sama produktivitas gitu kan. Ya, jadi jawabannya kita lihat dulu A. Kita kan tinggal meninggalkan opsi A. Nah, tapi kita lihat dulu nomina abstrak hasil afiksasi. Nah, kalau misalnya kita ngomong nomina abstrak, itu kan berarti emang nggak ada wujudnya kan. Nomina abstrak, dia kan nggak ada wujudnya. Nah, terus kenapa kok pemanfaatan ini itu menjadi nomina? Karena ada imbuhan pesamaan. Ya Allah, ini kenapa ya nggak bisa coret-coret pesamaan? Terus produktivitas itu pun juga nomina, gitu. Jadi jawabannya itu adalah yang A. Kalau nomina yang ada wujudnya, contohnya apa? Queen, izin. Contoh yang nomina yang ada wujudnya kayak itu tadi guys, kayak kucing, meja, kursi itu kan ada wujudnya. Jadi kayak yang ada wujudnya tuh nomina konkret ya, nomina konkret. Kalau nomina abstrak itu nggak ada wujudnya, gitu. Sejauh ini aman atau aku harus agak lebih lambat lagi guys jelasinnya? Kecepatan kah? Produktivitas itu kata dasarnya apa? Produktivitas emang produktivitas. Aman banget. Aman. Berarti nomina abstrak tuh harus ada imbuhannya. Gini, nomina abstrak itu maksudnya itu lebih ke arah konsepnya aja. Kalau nomina abstrak itu dia adalah yang nggak ada wujudnya. Kalau konkret itu ada wujudnya. Contoh nomina abstrak itu kayaknya pertanggungjawaban, kejujuran, itu kan nggak ada wujudnya. Karena kita nggak tahu itu, maksudnya kayak nggak tahu wujud dari kejujuran, nggak tahu wujud dari pertanggungjawaban itu seperti apa. Aman Queen, cuma kamu kelihatan engap banget kalau ngebut. Ya jujur. Aku lagi sumuk. Aku itu panas anjir di sini. Ya ketambahan itas aja sih. Udah aman nggak? Aku wujud kejujuran. Ntar guys, sumpah panas banget. Udah aman nggak? Aman nggak? Produktivitas itu masuknya kata dasar apa kata itu sih tambahan itas? Ya jujur aku juga nggak tahu guys. Coba kalian yang tahu. Aku jujur juga nggak tahu karena setahu aku produktivitas adalah kata dasar. Tapi kalau misalnya kalian mungkin tahu, kata dasar dia awalnya udah nomina, kata dasar. Sorry banget ya, karena emang ada beberapa yang emang aku juga nggak tahu guys. Karena kita kan sama-sama belajar. Dan aku nggak tahu nih produktivitas itu maksudnya kata dasar atau enggak. Ini lanjut atau gimana guys? I see. Oke. Oke, aman. Oke, kita lanjut ya guys. Nomor 5. Mereka menanggapi kritik itu secara dewasa. Like secara dewasa. Dan penuh tanggung jawab. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kata dewasa. Berfungsi. Nah, ini berarti yang ditanyakan adalah fungsi apanya? Yaitu adalah fungsi sintaksisnya ya guys. Fungsi dalam kalimat itu gitu. Walaupun mungkin dewasa itu sebenarnya bukan kelas katanya, mungkin yang lain gitu. Nah, tapi dalam kalimat ini itu fungsinya seperti apa gitu. Jadi soal ini tuh menanyakan seperti itu. Nah, kita lihat dulu di opsinya. Kalian mau jawab apa dulu guys? Gak apa-apa salah ya, gak apa-apa salah. Menurut sepahaman kalian, nomor 5 ini jawabannya apa? Apakah dia adalah nomina? Atau apakah dia adalah verba? Atau apa guys? Kita ingat-ingat dulu. Kita ulangi dulu ya konsepnya. Adjektiva itu fungsinya ada 2, atributif sama predikatif. Kalau atributif, dia biasanya menguatasi nomina. Kalau misalnya dia predikatif, dia biasanya itu jadi predikat dalam kalimat. Nah, terus kalau misalnya adverbia itu menjelaskan 3, sesama adverbia, verba, dan juga yang satunya lagi adalah adjektiva. A, B, D. Oke, kita lihat dulu yang A. Adjektiva yang dipakai predikatif gitu. Di sini kita lihat dulu guys, apakah secara dewasa itu adalah predikat? Apakah dewasa di sini itu adalah predikat guys? Di sini predikatnya apa?
Dari satuan sini tuh yang predikat yang mana, guys? Apakah yang mereka, apakah yang menanggapi, atau yang penuh tanggung jawab yang apa? Menanggapi. Benar. Yang predikat adalah menanggapi gitu kan. Nah, terus secara dewasanya, apakah menanggapi secara dewasa? Apakah secara dewasa itu memodifikasi menanggapi, guys? Memodifikasi nggak? Bisa mereka menanggapi secara dewasa? Enggak ya. Tentu aja emang secara dewasa itu enggak menjelaskan si menanggapinya gitu, enggak menerangkan menanggapinya. Jadi yang A itu salah karena fungsinya emang bukan adjektiva yang dipakai predikatif gitu. Sejauh ini dari adjektiva yang dipakai secara predikatif, apakah kalian paham nggak? Mulai kepikiran nggak? Mulai paham nggak, guys? Adjektiva predikatif itu gimana? Paham? Oke, kita ke C dulu ya. Nomina abstrak, hasil derivasi. Nah, kita juga perlu ingat-ingat, nomina abstrak di sini itu adalah apa? Nomina abstrak itu kan berarti kan nomina yang dia itu konsepnya abstrak gitu kan. Yang dia itu nggak ada wujudnya. Terus kita lihat dulu deh, derivasi. Derivasi itu adalah kelas kata. Derivasi itu adalah penurunan kelas kata, guys. Jadi misalnya tadi tuh ya, kayak kejujuran. Jujur itu kan kelas katanya adalah adjektiva. Nah, kalau misalnya kita kasih kata kean, itu kan berarti dia menjadi nomina. Nah, kita lihat aja gitu ya, secara pakai mata telanjang. Dewasa di sini emang ada ibuhan? Emang ada ibuhan? Tentu aja nggak ada, gitu kan. Jadi yang C ini salah. Terus yang D, adjektiva atributif yang menerangkan nomina. Sekarang aku tanya, guys, apakah mereka itu secara dewasa, maksudnya adalah secara dewasa ini menerangkan mereka, menerangkan nggak? Mereka secara dewasa, menjelaskan nggak sih, guys? Apa enggak? Menurut kalian? Iya, iya, iya apa enggak, guys? Secara dewasa di sini itu lebih menjelaskan. Enggak, guys. Guys, bukan. Mereka secara dewasa. Yang dia itu menjelaskan kritiknya, guys. Kritik itu secara dewasa. Menanggapi kritik itu secara dewasa. Jadi seharusnya di sini itu fungsinya adalah adverbia yang menyatakan cara. Karena di sini ada kata secara. Secara, guys. Yang B enggak, karena jadi beda makna. Iya benar, yang Max Verstappen. Di sini kalian lihat dulu, di depannya kan ada secara dewasa. Jadi mereka tuh maksudnya adalah menanggapi kritik. Kritik itu ditanggapi secara dewasa. Maksudnya tuh gitu dalam kalimatnya. Jadi kan di sini kan ada opsi B ya. Kita lihat dulu biar lebih paham dulu. Kita analisis yang B. Nah, di sini itu menyatakan cara dan di sini tuh ada kata secara, guys. Ya, maksud dari menyatakan cara itu adalah kritik itu ditanggapi dengan dewasa gitu loh maksudnya. Tricky banget ya. Jujur, emang iya. Ini pernah dijelasin juga sama Ferdinand dan kalau nggak salah itu banyak yang complicated gitu di situ. Jadi nggak apa-apa banget kalau emang masih belum paham diomongin di sini kurangnya di mana gitu, guys. Paham nggak maksud dari secara dewasa? Kalau kita bilang tadi tuh yang opsi apa? Verba dasar, opsi yang mana sih? Ini gak sih? Multitafsir gitu, bingung. Nah, iya juga sih, karena ini soalnya bahas makna di kalimatnya, Kak. Nah, ya pokoknya tuh, kenapa kok yang B ini bener? Karena maksudnya dia itu adalah menanggapi kritik itu tuh ditanggapi dengan cara dewasa gitu loh, maksudnya. Cari kata terdekat. Ya, kayak gitu juga bisa sih sebenarnya. Ini masih banyak yang dipertanyakan atau kita mau lanjut aja? Jujur ini kurang 4 soal lagi sih. Apa diterusin dulu nanti ada pertanyaan dilanjutin. Kenapa secara itu nggak menerangkan si kata menanggapi aja? Jawabannya tetap B. Lanjut dulu. Oke. Yang nomor 6. Kalimat berikut digunakan dalam sebuah teks eksposisi.
Penetapan kebijakan baru itu dianggap perlu untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dari segi kelas kata, bentuk dianggap perlu menunjukkan proses pembentukan kata yang melibatkan perubahan fungsi dan makna. Berdasarkan analisis morfologis dan sintaksis, berarti kan dia menganalisis fungsinya dalam kalimat. Pasangan kata tersebut termasuk ke dalam. Coba dijawab dulu guys, karena kita ngetes pemahaman kita bareng-bareng ya. Yang nomor 6. Ini ADP 008 nomor 1. Bisa dilihat dulu juga di soalnya juga barangkali kalian udah pernah ngerjain. Nah, kita analisis dulu ya. Penetapan kebijakan baru itu, gak bisa. Penetapan kebijakan baru itu adalah apa guys? Subjek kan? Terus dianggap perlu. Ini adalah predikat. Ini kok nggak bisa dicoret-coret? Predikat. Nah, udah kita analisis sampai sini aja. Nah, jawabannya banyak yang A. Nah, karena biar kita nggak bingung, kita analisis dulu yang A apakah benar. Verba pasif yang diikuti adjektiva predikatif, ya kan? Nah, di sini tuh imbuhan di itu kan emang dia ditandai dengan kalau misalnya dianggap, ini kan kita tahu ya, kalau predikat di sini emang dianggap perlu dan dianggap itu masuknya adalah verba gitu kan. Nah, terus ada imbuhan di. Imbuhan di sini, kalau di itu masuknya adalah ke verba pasif. Nah, kalau verba aktif apa guys? Kalau verba aktif. Verba aktif tuh gitu ya. Ber. Kalau pasif itu di sama ter. Ya, benar itu. Nui, benar. Ya, benar banget. Nah, jadi yang A ini benar. Karena apa? Karena dia emang verba pasif. Yang diikuti adjektiva predikatif. Nah, di sini aku tanya, adjektiva dalam dianggap perlu, itu yang mana? Yang dianggap atau yang perlu? Perlu. Nah, benar. Ini adjektiva. Nah, adjektiva di sini itu memodifikasi dianggapnya. Jadi dianggapnya itu perlu gitu loh maksudnya. Paham nggak? Jadi kayak apa ya? Melengkapi keterangan lah, melengkapi keterangan. Coba kita analisis yang B. Walaupun kita udah tahu jawabannya adalah yang A, tapi kenapa yang B salah? Di sini kelihatan banget verba aktif transitif. Nah, kita kan tahu aktif itu kan ya kan? Anggap tuh adjektiva. Bukan. Anggap tuh adjektiva apa bukan, guys? Di sini tuh yang adjektiva yang perlu, guys. Kalau dianggap itu adalah verba pasif. Karena dia ada imbuhan di. Terus ini yang B ya. Verba aktif transitif itu salah. Karena kenapa? Di sini imbuhannya di. Dan di itu bukanlah kalimat aktif ya. Bukanlah kalimat aktif, tapi lebih ke kalimat pasif. Jadi ini salah, ya kan? Ini salah. Terus nomina hasil derivasi yang berfungsi sebagai subjek. Nah, nomina hasil derivasi, apakah ini nomina, guys? Dianggap perlu ini apakah dia nomina? Bukan ya? Bukan. Nah, jadi dia salah. Verba pasif yang mengalami nominalisasi. Nah, apakah dia itu menominalisasi? Nominalisasi itu maksudnya kayak kelas katanya berubah ya, guys. Jadi kayak apa ya, mengalami nominalisasi? Ya pokoknya kelas katanya itu berubah jadi nominal gitu. Jadi nomina yang awalnya bukan nomina, terus dia kelas katanya berubah menjadi nominalisasi gitu, guys. Dan di sini kan kelas katanya memang bukan nominalisasi karena dianggap perlu, dianggap itu masuknya ke verba, sedangkan perlu itu adjektiva predikatif yang memodifikasi dianggap perlu. Gitu. Jadi yang D itu pun juga salah. Itu kan. Sementara yang E, adjektiva yang berfungsi sebagai predikat utama gitu. Sebenarnya kan kalau kita ngomong ya, yang adjektiva kan cuman perlunya aja. Nah, sementara dianggapnya ini nggak dianggap bejir, dianggap kan dia verba gitu. Kalau perlu emang dia adjektiva, kalau dianggap kan dia verba gitu. Emang sakit banget, udah bilang dianggap tapi nggak dianggap, coy.
Astagfirullah, astagfirullah. Jadi ini salah, cuy. Kayak kamu sama dia. Iya lagi. Aduh. Aduh, ya lagi. Kayak kamu sama dia nggak dianggap lagi. Aduh. Jadi ini salah ya. Jadi udah ngerti nggak? Ini kenapa kok salah? Kenapa kok bener? Kalian udah paham nggak? Kalau udah paham, lumayan. Lumayan ya. Lumayan nggak? Yang lain, yang lain. Amin. Kok amin? 50%. Ya udah nggak apa-apa. Kita lanjut dulu ya, yang nomor 7. Karena 15 menit, karena 15 menit lagi udah kelar, guys. Jadi kita agak ngebut ya. Nomor 7. Dalam menghadapi tantangan global, kita memerlukan kesiapan. Ini yang ditanyain, kesiapan yang melampaui batas teknis semata. Kesiapan itu bukan hanya soal kemampuan, tetapi juga tentang kesadaran dan tanggung jawab. Oke, asik. Terus nih, pertanyaannya, perbedaan bentuk kesiapan dari kata dasar siap menunjukkan. Nah, kita lihat dulu guys, kesiapan sama siap. Mana yang kata dasar, yang siap atau yang kesiapan? Yang kata dasar mana? Siap. Iya, benar, siap. Yang benar siap ya kata dasarnya. Nah, terus bentuk perbedaannya tuh apa? Dari kata siap sama kesiapan. Di sini tuh ada proses pengimbuhan, yaitu adalah pengimbuhan bantar, pengimbuhan ke sama pengimbuhan an. Gitu kan? Benar nggak? Benar nggak? Oh, setuju A. Wih, banyak ya yang udah jawab A. Emang udah pinter nih. Oke, kita langsung aja lihat yang A. Adanya proses afiksasi yang mengubah adjektiva menjadi nomina abstrak. Siap di sini kelas katanya, itu kan dia adalah adjektiva ya. Kita lihat dulu nih. Kita kalau nggak percaya, kita lihat di KBBI beneran. Wes, muka udah nggak terkontrol nih kayaknya. Kita lihat dulu di KBBI. Siap. Nah, wih, siap ya. Siap tuh verba. A untuk Assalamualaikum top 3 PTN. Nah, terus wait, mana sih? Oh ini. Yang proses afiksasi yang mengubah adjektiva menjadi nomina abstrak. Jujur ya, siap itu adjektiva atau verba sih, guys? Siap. Adjektiva nggak sih? KBBI aneh. Nah, aku juga mikirnya apa siap itu adalah adjektiva. Tapi kok di sini verba? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak, guys? Kenapa kok dia verba? Kayaknya sih ada inkonsistensi ya kayaknya. Iya nggak sih? Oh ya, kita udah skip dulu aja. Itu pokoknya kita anggap aja siap itu adalah adjektiva gitu ya. Karena dia emang sifat gitu kan. Siap kan juga dia termasuk kata sifat gitu kan. Nah, terus kalau misalnya adanya proses afiksasi. Afiksasi itu apa? Kita harus tahu afiksasi adalah imbuhan. Imbuhan. Ya Allah, ini lah memaksakan coret-coret. Nah, terus di sini benar, siap ini dia belum ada imbuhan. Terus adanya proses afiksasi. Afiksasinya apa? Yaitu adalah kesamaan yang mengubah adjektiva menjadi nomina abstrak. Bener kan? Kita harus tahu dulu nomina abstrak di sini itu adalah nomina yang dia itu nggak ada wujudnya. Apakah kesiapan itu adakah wujudnya, guys? Ada nggak wujudnya? Ada nggak wujudnya, guys? Tentu aja nggak gitu kan. Jadi ini benar yang A. Ini ya, kalau semisal kata siap itu emang dia adalah verba, berarti di sini seharusnya adalah verba gitu, yang mengubah verba. Ini antara ADP-nya yang salah sih. Kayaknya ini ADP-nya sih yang salah, jujur. Kayaknya adalah verba. Ya nggak sih? Kalau kita lihat dari KBBI, tadi kan siap, itu kan dia adalah verba gitu kan. Nah, kalau memang dia dari verba, ya udah berarti ini ada kesalahan dari opsi A gitu. Terus yang B, proses reduplikasi untuk menegaskan intensitas makna. Kalian tahu nggak reduplikasi itu apa?
Reduplikasi. Afiks imbuhan, proses pengimbuhan. Ya, benar. Terima kasih, T. Kangen itu reduplikasi. Bukan. Reduplikasi itu kalau misalnya dia itu ada kata yang diulang gitu. Di sini kan nggak ada kata yang diulang ya. Jadi ini salah. Benar. Terus yang C, pembentukan adverbial yang menjelaskan verba utama. Adverbial yang menjelaskan verba utama. Apakah kesiapan nggak ada ya kalau misalnya kita lihat dulu kesiapan sama kata siap itu bukan adverbial ya. Ya nggak? Kan ini cuma ditanyain kan perbedaan bentuk dari kesiapan sama siap. Ya benar tuh. Re itu benar guys. Ya nggak sih? Nah kita abis ini diskusi bareng deh. Yang C ini salah ya. Penggunaan konfiks untuk membentuk verba intransitif. Verba intransitif. Nah, kesiapan di sini tuh dia itu bukan verba intransitif ya. Ya nggak? Verba intransitif itu di sini dia nggak membentuk verba intransitif karena kean itu masuknya adalah nomina abstrak. Ya kan? Seharusnya dia nomina abstrak. Jadi dia salah kalau dia ngomong gini. Terus nominalisasi yang tetap mempertahankan fungsi predikat. Yang tetap mempertahankan fungsi predikat. Kita memerlukan kesiapan. Nah, di sini itu yang predikat yang mana? Yang memerlukan atau yang kesiapan, guys? Yang predikat. Iya, satu kata tuh yang banyak kedudukan katanya itu namanya fungsi sintaksis, guys. Jadi mungkin aja dia kelas kata awalnya itu bukan sama fungsi sintaksisnya gitu maksudnya. Jadi yang dibahas dari tadi adalah itu fungsi dari kelas kata itu, kedudukan katanya bisa yang lain. Ya, jadi dia bukan predikat ya kan. Makanya yang E ini salah. Begitu. Terus kita lanjut nomor 8 ya guys, karena udah kurang 8 menit lagi. Mereka tetap bekerja keras meskipun kelelahan setelah berjalan panjang. Kata kelelahan dalam kalimat tersebut berfungsi sebagai, ayo guys, apa guys? Kita lihat dulu. Di sini ada imbuhan apa? Ada ke, wis, ada an. Nah, itu kan maksudnya apa? Konfiksasi ya, karena imbuhan di awal sama di akhir, ya kan? Jadi di sini ada nggak yang ngomongin konfiksasi? Di sini ada ya yang jawab konfiksasi. Nih. Nomina hasil proses konfiksasi. Karena ada imbuhan kean. Kean itu kan lelah. Lelah itu apa? Kita cek dulu ya di KBBI. Kita biar make sure aja apakah benar lelah. Nah, lelah itu adalah adjektiva, ya kan? Karena lelah itu adjektiva, terus dikasih konfiksasi ke an. Nah, itu jadi kelas katanya berubah jadi nomina. Nah, jadi ini benar, nomina hasil proses konfiksasi yang berperan sebagai pelengkap. Nah, di sini meskipun pelengkap, meskipun kelelahan itu adalah maksudnya ke pelengkap. Ya nggak? Ya nggak? Ya, jadi yang A itu benar, gitu. Terus yang B, verba pasif yang menjelaskan keadaan subjek. Nah, apakah di sini tuh adalah verba? Kelelahan ini verba kah? Kelelahan ini verba kah? Bukan ya? Bukan. Kelelahan bukan verba. Verba salah. Adjektiva yang berfungsi sebagai predikat klausa subordinatif. Oke, di sini ada klausa subordinatif. Klausa subordinatif itu apa? Klausa subordinatif adalah klausa yang dia tuh nggak setara. Bener nggak? Bener nggak? Ya benar, di intinya itu adalah di kean. Kean itu maksudnya adalah nominalisasi ya, kean itu. Nah, di sini klausa subordinatif itu adalah kalimat yang nggak setara gitu ya, yang dihubungkan sama konjungsi. Nah, di sini tuh meskipun kelelahan, apakah dia itu adalah klausa, guys? Apakah di sini ada subjeknya? Ada nggak? Subjeknya ada nggak sih? Meskipun kelelahan tuh, apakah di sini tuh mengandung dua klausa? Enggak. Kenapa tuh? Enggak. Enggak, karena nggak ada subjeknya, ya nggak? Bener nggak? Jadi dia nggak bisa dianggap klausa. Benar. Nah, jadi opsi C ini salah, karena dia memang bukan klausa subordinatif. Terus yang D, adverbia yang menerapkan verba utama. Kalau misalnya kita ngomong verba utama, itu kan berarti kan bekerja keras ini kan.
Nah, apakah dia tuh menerangkan mereka tetap bekerja keras? Itu menerangkan si bekerja kerasnya ini kah? Enggak ya? Enggak nggak sih? Enggak juga. Nah, makanya dia salah. Ada yang lebih tepat, yaitu yang A. Yang A itu karena benar, lelah itu kan kata dasarnya. Terus ketambahan konfiksasi ke an. Nah, ke an di sini itu menjadi nominalisasi. Nah, meskipun kelelahan, fungsinya dalam kalimat ini itu sebagai pelengkap. Jadi opsi A itu adalah opsi yang benar. Gitu, teman-teman. Kita lanjut ya, guys. Kurang 5 menit lagi. Nomor 9, kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama. Jika kata kebersihan diubah menjadi bersih. Perubahan kelas kata yang terjadi menyebabkan. Sekarang gini, kebersihan ini adalah apa, guys? Apakah dia itu nomina, adjektiva, adverbia, atau apa, guys? Jujur. Kean. Benar. Benar banget. Kean, ada kean kan? An, dan dia juga sebagai apa? Sebagai subjek. Sebagai subjek dalam kalimat ini. Sehingga kebersihan ini adalah nomina. Nah, terus bersih itu apa, guys? Nomina. Bersih itu apa? Kita cek deh. Adjektiva, apakah benar? Nah, benar ya, adjektiva ya. Sepakat ya kalau bahwasanya bersih itu adalah adjektiva. Nah, berarti perubahan kelas kata yang terjadi itu apa? Jadi perubahan bersih itu adalah adjektiva, kena ke an itu menjadi nominalisasi. Jadi kebersihan itu udah bukan adjektiva lagi, tapi lebih ke nomina gitu kan. Bener nggak? Bener nggak? Nah, terus kita lihat dulu dari opsi A. Kata tersebut berpindah dari nomina ke adjektiva. Bener kan? Nomina di sini adalah kebersihan karena ada ke an. Terus adjektiva itu bersih. Sehingga fungsi kalimatnya bergeser dari subjek menjadi predikat. Ini maksudnya apa gitu? Kita kan tahu kalau kebersihan itu kan nomina itu kan bisa menjadi subjek. Di sini kan fungsi dia menjadi subjek. Sementara kalau predikat, kita ingat kan adjektiva itu fungsinya apa? Adjektiva atributif sama adjektiva predikatif. Nah, apakah kan di sini kan berarti benar kalau misalnya bersih di sini itu maksudnya jadi ke predikat bukan subjek lagi gitu loh. Karena adjektiva sendiri pun kalau misalnya berdiri sendiri gitu ya menjadi subjek itu nggak bisa, iya kan? Dia hanya bisa mewatasi dari nomina, bukan berdiri sendiri. Bener nggak, guys? Bener nggak, guys? Sepakat nggak? Sepakat nggak? I see. Kecepatan nggak? Kalau kecepatan aku ulangi lagi yang tadi. Sepaket. Oke. Nah, jadi ketika aku ulangi lagi ya, ketika kebersihan itu kan di sini fungsinya adalah subjek. Nah, terus kalau kita ubah jadi bersih, kita harus ingat fungsi adjektiva predikatif. Dia menjadi predikat, gitu kan. Nah, makanya fungsi kalimatnya tuh bergeser dari subjek menjadi predikat. Begitu. Jadi jawaban yang A itu adalah jawaban yang benar. Sementara yang B, kata tersebut tetap sebagai nomina hanya mengalami perubahan bentuk afiks. Teman-teman, apakah bersih ini, kita konstreng ya, apakah bersih itu nomina? Nomina nggak? Kesel nggak sih? Nomina nggak sih? Dari tadi tuh nomina-nomina mulu. Nggak, ya kan? Sorry, salah aku bunderingnya. Yang ini nggak sih? Kata tersebut hanya mengalami, bukan ini salah. Bukan kan? Ya, hanya mengalami perubahan bentuk afiks. Emang benar, dia emang berubah afiksnya. Tapi bersih itu bukan nomina, Kak. Bukan ya. Tahu tuh ya? Marahin, Ray. Terus yang C, kata tersebut berubah dari adjektiva ke adverbial, tetapi tidak mempengaruhi fungsi. Pertama nih, paling gampang, tidak mempengaruhi fungsi. Kita tahu ya, kalau ini perubahan kebersihan menjadi bersih itu jelas-jelas fungsinya berubah dari subjek menjadi jadi predikat gitu. Jadi ini udah salah nih, salah gak bisa lu jadi jawaban gitu kan. Kata tersebut berubah dari adjektiva ke adverbial. Nah, oke lah, kebersihan itu adjektiva apa enggak? Kalau bersih emang adjektiva, tapi kalau ke an itu nomina, ya enggak? Ya enggak? Itu udah salah. Ke adverbial. Nah, adverbial itu
Kan bisa aja kalau emang dia ini menerangkan cara, menerangkan intensitas, menerangkan apa itu mungkin bisa aja. Tapi di sini itu bersih aja. Nah, bersih kalau kita ngomongin bersihnya aja itu adalah adjektiva toh, nggak adverbial. Iya kan? Jadi kalau misalnya ngomongin bersih itu adalah adverbial, itu pun salah karena bersih itu di KBBI itu adalah adjektiva. Jadi itu salah. Jadi ini sepenuhnya salah, coy. Nggak bisa kita pilih ini. Kenapa jadi predikat? Apanya yang predikat? Apanya ya yang predikat? Dari ini kah? Yang ini kah? Dari subjek menjadi predikat, Roro Disco. Iya. Dari subjek menjadi, kan gini, bersih itu kan kelas katanya adalah adjektiva. Nah, adjektiva itu fungsinya ada dua. Adjektiva predikatif sama adjektiva atributif. Kayak yang di awal. Nah, kalau misalnya adjektiva predikatif itu bisa menjadi predikat dalam kalimat. Gitu. Karena predikat itu nggak cuma kata kerja aja, bisa juga predikat. Bisa juga adjektiva. Sorry, salah banget nih. Paham nggak, Roro Disco? Teman-teman kalau misalnya apa bisa diketikin ke Roro Disco, diketikin ya teman-teman. Kali aja dia nggak denger. Minta tolong banget. Yang bisa bantu. Nah, terus yang selanjutnya yaitu adalah opsi D. Kata tersebut berubah dari verba ke nomina gitu. Nah, di sini kebersihan fungsinya bukanlah verba, tapi ke nomina. Terus bersih itu bukan nomina, tapi adjektiva. Jadi ini tuh salah, ya kan? Memperluas makna kalimat. Apalah ini udah salah sih. Terus, kata tersebut tetap adjektiva karena tidak berafiks prefiks ke. Woi, wow. Kata tersebut tetap adjektiva. Kalau emang ya, bersih itu emang adjektiva. Tapi kan kebersihan ini, itu kan nomina gitu. Dan alasannya itu bukan karena tidak berafiks prefiks ke, tapi karena emang kata dasarnya dia itu bersih. Jadi ini salah. Dan juga ini tuh nggak dijelaskan gitu loh, pengaruhnya dalam fungsi sintaksisnya tuh gimana. Dalam fungsi kalimatnya tuh nggak dijelaskan lebih lanjut. Gitu teman-teman. Lanjut ya teman-teman. Lanjut nggak? Yang udah salah nih. Wow. Lanjut. Kayak ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Mereka berhasil mempengaruhi keputusan panitia lomba. Jika kata mempengaruhi diubah menjadi pengaruh, maka perubahan yang terjadi adalah, jawabannya apa teman-teman? Ini sama aja sih kayak konsep dari yang soal nomor 9 tadi. Langsung aja nggak sih? A, oke, banyak yang A ya. Nah, kita tahu nih bahwasanya mempengaruhi itu kan ada imbuhan me ya. Nah, me itu masuknya verba transitif atau intransitif, teman-teman. Transitif kan? Karena dia emang membutuhkan objek. Nah, terus habis itu di sini kan kita tahu, kita analisis dulu. Ini S, ini P, ini O, ya kan? Karena ada imbuhan me dan ini transitif yang membutuhkan objek gitu. Karena kalau misalnya verba transitif nggak pakai objek, kalimatnya nggak jelas gitu. Nah, terus kita lihat di opsi A, verba transitif berubah menjadi nomina abstrak yang kehilangan objek. Nah, pengaruh ini itu adalah nomina, bener nggak? Kita lihat dulu di KBBI. Kita cek lagi. Pengaruh. Nah, pengaruh nih ada N. N itu artinya nomina, ya kan? Sehingga A ini benar. Karena apa? Udah bener kan? Mempengaruhi adalah verba transitif. Terus pengaruh adalah nomina abstrak. Nomina abstrak, sekali lagi, nomina abstrak adalah nomina yang nggak ada bentuknya. Apakah di sini ada yang mempunyai indera keenam yang bisa melihat pengaruh itu bentuknya seperti apa? Ada nggak yang bisa melihat pengaruh itu bentuknya gimana? Wujudnya itu ada yang tahu nggak wujud pengaruh? Enggak sih? Enggak nggak sih? Bang Soryo itu harusnya mempengaruhi, bukan? Bang Soryo nggak tahu ya? Nggak ada. Hanya Tuhan yang tahu. Ya bener. Kayak gitu ya.
Coba adverb baik, menarik ya. Halo, ada suara gak, Bang? Gak ada, Jir. Nah, jadinya ini benar, dia adalah nomina abstrak. Nah, terus kita lihat dulu yang B. Oh ya, kita analisis dulu ya, kehilangan objek. Nah, kalau misalnya nih mempengaruhi, ya mempengaruhi itu kan dia berarti itu ya, apa namanya, dia verba transitif yang membutuhkan objek. Nah, kalau kalimatnya berubah menjadi pengaruh, nah otomatis kehilangan objek keputusan ini, ya nggak? Mempengaruhi. Ya, saya nurut ADP ya penulisannya. Sorry banget, sorry. Menuruti ADP. Terus yang B, kita analisis ya. Jadi yang A ini adalah jawaban yang benar. Verba intransitif berubah menjadi nomina konkret yang mempertahankan objek. Oke, nomina konkret aja ini udah salah ya, karena pengaruh nggak ada wujudnya. Mempertahankan, wow. Maaf teman-teman. Waduh. Yang mempertahankan objek, nggak ya. Kalau dia menjadi pengaruh, jelas objeknya hilang, karena yang ada objek, yang butuh objek itu adalah verba transitif doang, yang ada me-nya. Gitu. Jadi ini salah. Adjektiva berubah menjadi verba kausatif gitu. Nah, mempengaruhi itu adjektiva nggak guys? Bukan kan? Adjektif apa, mempengaruhi itu adalah verba karena ada ibuhannya juga gitu kan. Terus, apakah pengaruh itu verba kausatif? Juga bukan. Karena kita lihat tadi di apa namanya di KBBI, itu pun dia adalah nomina. Jadi ini salah. Nomina dasar berubah menjadi verba aktif. Mempengaruhi bukan nomina. Verba aktif, pengaruh pun bukan verba aktif. Karena pengaruh itu kelas katanya adalah nomina. Verba aktif berubah, jadi ini salah. Verba aktif berubah menjadi adjektiva hasil derivasi. Mempengaruhi. Oke lah, emang kalau verba aktif kan emang dia itu ya aktif ya. Terus adjektiva hasil derivasi. Nah, pengaruh itu bukan adjektiva, gitu kan. Dan juga derivasi itu harus ada imbuhan, ya kan, ada penurunan kelas katanya gitu. Sedangkan di pengaruh ini itu nggak ada kelas kata, nggak ada tambahan pengimbuhan lagi gitu loh guys, nggak ada imbuhan lagi, cuma pengaruh aja gitu kan. Jadi ini tuh salah. Jadi yang benar adalah yang A. Gitu teman-teman. Gimana sejauh ini, aman atau jujur kurang? Jadi pembahasan kita udah cuma 10 soal dan udah lebih 8 menit, guys. Aman. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain lagi, boleh banget. Kalian langsung chat, atau chat aja nggak apa-apa. Atau bisa juga di DC, atau kalau misalnya tahu nomor aku, langsung chat aja nggak apa-apa kok teman-teman. Itu aman banget. Terus aku juga minta maaf kalau misalnya aku belepotan, karena jujur tadi itu laptopku itu mati guys, terus kayak ada mati karena baterainya tuh habis. Pokoknya tadi tuh les persiapan banget lah masalah device. Jadi agak-agak kecepatan, dan juga mungkin karena jujur ini pertama kali DWU nggak ada temennya. Karena kan awal-awal DWU kan sama Salma kan. Ini pertama kali sendirian gitu. Jadi mungkin pace-nya agak kecepatan. Terus juga karena ada kendala device, jadi mohon maaf banget. Terus aku juga mengucapkan terima kasih banget buat teman-teman yang udah bantu-bantu koreksi, kayak tadi ternyata produktivitas itu bukan kata dasar, produktif itu kata dasarnya adalah produktif ditambah itas, itu juga makasih banget, karena aku jujur taunya pun produktivitas adalah kata dasar gitu. Jadi makasih banget gitu, karena emang di sini kan kita diskusi bareng gitu, dan kita akhirnya tahu nih bahwasanya ada part-part yang emang masih kosong dan part-part yang emang belum diketahui gitu. Jadi makasih banget buat teman-teman yang udah hadir. Tapi sejauh ini dari 10 soal tadi itu untuk fungsi dari adjektiva yang predikatif sama atributif, terus adverbia udah bisa bedain nggak dari adjektiva sama adverbia? Wow, bisa gini Jir tulisannya. Bisa, makasih Kak ya teman-teman.
Ya, makasih banget ya. Makasih juga Wit yang udah ngerekam dari awal sampai akhir dan juga bantu-bantu jawab. Ya, aku juga izin ya teman-teman karena abis ini udah dan juga selamat beribadah zuhur buat yang beribadah. Terima kasih teman-teman. Wow. Anjir. Gimana sih bentuknya?